Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari Etilu Farm Channel. Bagaimana teman-teman pecinta ikan hias kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing, ingin membuat kolam plastik bertingkat 7 tingkat yang diperuntukkan untuk membesarkan ikan hias, terutama ikan Corydoras sterbai. Berbeda dengan kolam 7 tingkat yang lalu yang beberapa bulan pernah saya upload. Dimensi kolam bertingkat ini agak sedikit besar, lebih besar, dimana panjangnya itu sekitar 2 meter, sedangkan lebarnya 75 cm, dan masing-masing nanti tinggi kolamnya itu sekitar 12 sampai 13 cm. Nah, kemungkinan kolam-kolam ini akan saya peruntukkan untuk membesarkan ikan Corydoras sterbai. Adapun tinggi total dari kolam ini sekitar 2,10 meter bagian depannya. Sedangkan bagian belakang lebih tinggi karena nanti mungkin akan saya beri asbes di atasnya sehingga tidak terkena hujan, namun dia tetap terkena matahari, terutama dari depan. Depan itu menghadap ke arah barat, sehingga sore hari atau siang hari menuju sore dia akan terkena matahari. Nah, kolam ini saya buat dari besi siku tanpa pengelasan, hanya menggunakan baut, dimana alasnya itu berupa besi siku ukuran 3 banci yang saya rangkai seperti ini. Nah, ini saya rangkai seperti ini, dimana sisi luarnya ini itu ukuran 3 full, besi siku 3 full, dan ini yang apa namanya, yang malang melintang ini yang berupa kotak-kotak ini besi siku 3 banci. Kalau di tukang besi kita bilangnya 3 banci, 3 cm banci, dan ini 3 full. Dimana ini saya rangkai itu dengan menggunakan paku rivet yang masing-masing saya cowak di sininya. Mungkin nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini saya coak besinya, saya coak sehingga nanti yang besi yang satunya itu akan masuk ke dalamnya dan akan membentuk seperti itu rangkaiannya. Nah, itu saya gunakan buat alasnya. Nah, ini alasnya, ini lebarnya sekitar 75 cm, dimana tiap kotak-kotak ini ukurannya sekitar 25 cm. Nanti dia akan menopang GRC yang biasa digunakan untuk plafon rumah ya. Nah, itu saya gunakan alasnya karena nanti di atasnya akan ada kolam plastik, jadi saya yakin dia akan kuat ya, karena tidak akan terlalu tinggi kolamnya, sekitar 12 sampai 13 cm, sehingga dia akan kuat, insya Allah kuat. Dan untuk besi-besi yang di sudut-sudutnya atau di tiap bagian luarnya itu harus besi yang agak kuat. Saya menggunakan besi 4 full. Nah, ini besi 4 full, ada 4 buah, dan di tengahnya diberi 2 penopang, masing-masing 3. Ini 3 banci juga, depan dan belakang sama ukurannya, sehingga lebih kuat. Syukur-syukur lebih besar lebih bagus. Itu bagian ujung-ujungnya itu besi 4 full tebal, sehingga dia akan mampulah menopang 7 kolam yang tinggian airnya sekitar 12 sampai 13 cm. Dan saya yakin kuat. Dan perlu diingat, kalau bisa dalam membuat kolam plastik yang bertingkat ini, terutama dari besi ya, diberi setiap sudutnya diberi penguat. Nah, seperti ini. Nah, ini penguat. Ada tiap bagian samping ada
ada 4 di bagian samping, dan di belakang juga ada penguat juga, sehingga dia akan lebih kokoh. Dia tidak akan roboh ke depan dan juga tidak akan roboh ke samping, sehingga lebih kuat. Dan untuk kolamnya nanti akan sistem masuk, saya sistem seperti laci. Nah ini kolamnya, bisa dilihat nggak? Nah ini kolamnya, nanti seperti ini dia bentuknya. Nanti di sini juga, di tengahnya sini akan saya beri penopang juga, penopang, sehingga nanti besinya tidak melengkung. Ini besi ini. Nah saya tidak menerangkan secara detail ya, karena pengerjaannya ini sebenarnya simpel, hanya tinggal menyambung saja, nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu susah. Cuman memang di sini saya tidak menggunakan pengelasan, hanya menggunakan baut, umur baut 10. Jadi sementara ini yang bisa saya terangkan untuk pengerjaan ini, saya rasa tidak terlalu sulit. Nah ini sebelum dipasang kita gunakan ini, kita lubang-lubangi dulu. Ini bor-bornya ini saya gunakan untuk nanti mengikat plastiknya, kolam plastik. Baik teman-teman, ini dasar kolamnya sudah terpasang semua. Ini dasar kolamnya. Sebelum kita meletakkan kolam, kita nanti akan meletakkan GRC. Namun sebelum rak ini kita beli beban, sebaiknya di bawah itu, sebaiknya di bawah kaki-kakinya kita semen dengan menggunakan pipa. Nanti bisa saya kasih lihat. Nah ini kita semen dulu biar nanti lebih kokoh dan juga dia bisa mencegah korosi atau karat, sehingga dia bisa lebih awet. Oke, kita akan beri semen dulu nanti. Baik teman-teman, ini mau saya semen dasarnya. Fungsinya nanti buat supaya dia tidak mudah berkarat, dan ini bisa lebih kokoh berdirinya kalau dia diberikan semen. Sedangkan ketinggiannya ini atur aja, yang jelas minimal sebaiknya 10 cm, jadi dia bisa terhindar dari genangan air. Dan diameter PVC nya ya dicari yang memang sesuai dengan besinya. Kalau ini besi saya besi 4, saya pakainya ini sekitar 3 in ini PVC nya. Oke, kita cor sebelum diberi beban biar lebih kokoh. Sebaiknya seluruh kaki-kakinya itu sebaiknya diberikan ini supaya dia lebih kokoh dan lebih menempel, dan juga terhindar dari ancaman korosi atau karat. Nanti hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah ini sudah selesai, bisa terlihat dia lebih kokoh, lebih menempel di dasarnya. Oke. Baik teman-teman, ini kolam bertingkatnya sudah, dasarnya sudah selesai semua. Kaki-kakinya sudah dicor, sudah disemen seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah sekarang saya mau pasang DRC sebelum
kolam plastik diletakkan, sebaiknya GRC dulu supaya dia rata dasarnya dan lebih mengawetkan terpalnya, sehingga dasarnya lebih rata karena ada anyaman-anyaman besi-besinya itu. Oke, kita akan taruh GRC-nya ke 7 tingkatnya itu. GRC-nya telah terpasang. Mungkin nanti akan saya pasang lagi berikutnya kolamnya semuanya. Oke. Baik teman-teman, ini GRC sudah terpasang semua. Sekarang saya mau memasukkan kolam-kolam plastiknya satu persatu. Baru setelah dimasukkan, baru ntar saya isi, saya coba, saya tes kira-kira ada kebocoran nggak. Oke. Baik teman-teman, kolam plastiknya sudah masuk semua. Tinggal nanti saya isi air untuk ngetes bocor apa enggaknya terpalnya. Tapi sebelum diisi kita perlu penopangnya, penopang besi penopang supaya dia lebih kuat, tidak melengkung. Nah seperti ini besinya. Nah ini dia besinya, udah dicor sama saya. Nanti saya tempel sini sebelum diisi air. Ini mau saya ini dulu ya, apa namanya? Mau saya pasang dulu. Ada 2 besinya, depan belakang. Oke. Jadi memang ini perlu supaya lebih kuat dan tidak melengkung. Baik teman-teman, kolam 7 tingkatnya sudah jadi, sudah berdiri kokoh. Kali ini terbuat dari terpal, tidak seperti video sebelumnya yang saya buat dari plastik mika. Nah ini kolam 7 tingkat ini saya peruntukkan untuk pembesaran ikan koridoras insya Allah ya, atau ikan hias lainnya nanti. Yang jelas perlu diingat untuk kolam bertingkat sebaiknya rangkanya itu harus kuat kalau bisa. Saya merekomendasikan besi siku yang tidak berlubang ya, karena memang lebih kuat dibanding dengan yang berlubang setahu saya. Jadi saya tidak menggunakan besi siku yang berlubang, yang memang mungkin merakitnya lebih mudah, tidak perlu ngebor lagi, tapi kekuatannya saya yakin lebih kuat yang besi yang siku yang tidak berlubang. Nah ini saya sepanjang 2 meter dimensi kolam ini ada 2 meter panjangnya, lebarnya 75 cm dan tingginya hanya sekitar 13 sampai 12 cm. Nah ini panjangnya itu perlu saya topang dengan tiang 2, mungkin bisa dilihat. Nah besi-besi inilah penopangnya, saya menggunakan besi 3 banci ya. Saya rasa cukup lah untuk menopang karena ketinggian airnya hanya sekitar 12 cm. Ada 2, sepanjang 2 meter ini ada 2 besi, sehingga dia lebih memperkuat, tidak melengkung panjangnya itu. Oke.
Kaki-kakinya juga sudah mulai kokoh, udah saya semen semua. Ini sudah menempel ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kerobohan karena memang saya yakin ini besi-besinya kuat. Baik teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian. Artinya tutorial cara pembuatan kolam 7 tingkat yang kali ini terbuat dari terpal. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat teman-teman yang ingin budidaya ikan hias. Mudah-mudahan juga dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan, karena memang kolam ini ke atas ya, tidak ke samping, sehingga lahan yang digunakan juga sedikit. Namun memang jumlah kolamnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya ini ketinggiannya 12 agar bisa muat 7 kolam. Kalau ingin lebih tinggi lagi, ketinggiannya paling bisa muat 4 kolam atau 3 kolam. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Baik, mungkin untuk lain kali atau kedepannya saya akan mengupload video untuk saya menginstalasi aerasi, pipa-pipa aerasi, dan juga sistem filternya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mengetahui, silahkan nanti dilihat. Insya Allah setelah ini akan saya buat video untuk menyusun pipa-pipa aerasinya, dan juga saya akan menyusun atau membuat instalasi filter dengan beberapa teknik, dengan power head dan sebagainya. Nanti bisa dilihat. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga apabila ingin mengetahui nanti video yang akan diupload, silahkan tekan loncengnya. Dan apabila menyukai video saya, silahkan like-nya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komen. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.